Oke, selamat datang di podcast baru. Nggak tahu namanya apa. Kita belum punya nama ya. Lo harus namain lah bro dari sekarang. Nggak tahu. Ya udah, kita pikirin aja nanti namanya kita belakangnya. nanti tentukan namanya. Ini Oke. mau podcast apa gitu nanti. Tapi kita punya topik menarik yang mau dibahas, yang mungkin sedang kita rasakan juga ya. Maksudnya di umur-umur ya sekitar 20-an gitu kan pasti lagi ada masa-masa yang kayak risau gitu. Waduh, risau kenapa sih anak muda ini? Terus akhirnya Kalau gue umur berapa sih? akhirnya kan kayak misal banyak akhirnya mikir kenapa kita nggak lebih mencintai diri kita sendiri gitu. Jadi topik kita hari ini lebih bahas soal self love. Oh, oke, self love. Oke. Nah, lo memang punya pengalaman apa dengan self love? Nah, self love itu ya sebenarnya dari awal itu mungkin pengalaman itu kayak setelah mengalami banyak krisis gitu ya. Oh, jadi lo sebenarnya jadi kalau bahasa orang sekarang ya itu namanya quarter life crisis. Betul. Di umur sekitar 20, 25 sampai 30 itu kayaknya lagi mencari jati diri, lagi cari who am I gitu kan. Jadi dia lagi mencari karir, jadi meniti karir dari usia muda Ya, gitu. pokoknya Cari banyak uang, cari jati diri, wah banyak lah ya. Banyak Jadinya. yang dipikirkan. Sebenarnya yang dipikirkan itu sebenarnya hampir semua itu soal kekhawatiran kan. Oh, iya. Khawatir soal kita besok itu mau jadi seperti apa, ngapain dan sebagainya. Iya. Nah, dari situ kadang seringnya kita tuh langsung compare ke orang lain. Oh iya. Apalagi kan misal seumuran gitu ya. Betul. Dia lebih sukses, dia lebih A, B, C dan lain sebagainya. Iya. Nah, secara nggak langsung kayak kita menjustifikasi diri kita, langsung kayak kok kamu belum bisa sih nyampe ke titiknya si A, si B, C ini. Nah, itu terus kenapa dari krisis-krisis kayak gitu itu muncul kemudian pikiran apa sih yang sebenarnya dicari di hidup ini ya. Ngeri kan, kayak berat gitu. Berat banget. Tapi lama-lama akhirnya tuh jadi semacam dapat insight ada sesuatu hal yang lain yang harus dicari ketimbang kita membandingkan diri kita ke orang lain gitu. Oh iya, betul. Nah, kalau misal search di artikel itu ternyata itu adalah ilmunya namanya self love gitu. Oh, Nah, iya. walaupun ini bukan ahli ya, cuma ini by experience-nya aku terutama. Oh, jadi udah ngalamin ya? Udah ngalamin. Cuman masih tetap berproses. Oh, ya. iya. Karena kan kita yang namanya krisis itu, Awira sih memang silih berganti itu kadang masalahnya ada gitu. Iya, masalahnya ada aja. Self love itu memiliki apa ya? Menurutku sih benar-benar kita sadar bahwa kita itu ada gitu. Kita ada itu bahwa dan kita tuh utuh gitu. Betul. Dalam artian kita ada secara pikiran sadar, terus secara perbuatan kita juga sadar, dan apa yang kita lakukan itu benar-benar apa yang kita mau. Iya, betul. Tapi gini, kalau misalnya lo udah mengalami quarter life crisis yang kita barusan mengatakan gitu, kan ujungnya kan lebih kepada kita harus mencintai diri sendiri ya. Betul. Jadi sebenarnya lo apa yang lo sudah alami? Apakah lo mengalami masalah dengan karir lo, masalah pribadimu, entah itu masalah dengan hubungan relationship dengan someone atau dengan keluargamu sudah mulai beda beda pendapat, beda pikiran gitu atau apa gitu. Dari based on experience-mu. Karena kita juga menyadari kita harus kasih tahu ya bahwa tiap orang itu unik. Betul. Dan itu tiap orang itu punya masalahnya masing-masing. Pasti. Walaupun punya walaupun ibaratnya kita secara melihat masalahnya sama, tapi belum tentu akar masalahnya sama. Betul. Kan gitu. Misalnya nih, lo punya masalah nih, lo misalnya beda pendapat dengan orang tua lo sehingga lo bertengkar dengan orang tua lo gitu. Dan di satu sisi lo juga melihat orang lain juga mengalami hal yang sama gitu. Tapi akar masalahnya apakah sama? Belum tentu. Pasti beda. Nah, jadi yang kita harus perhatikan dari bagaimana kita harus mencintai diri sendiri adalah sebenarnya bagaimana kita menyelesaikan dari akar-akar masalah itu semua. Betul. Gitu loh. Betul. Jadi setuju itu. ketika kamu
pengen mencintai dirimu sendiri, lo harus tahu lo tuh siapa. Betul. Lo tuh siapa, lo tuh bagaimana, lo maunya apa. Gitu. Mengenal diri sendiri yang dulu. yang utama itu. Nah, ya contoh lah ya, lo misalnya mau suka sama lawan jenis gitu, lo nggak kenal karakter dia kan nggak mungkin kan gitu. Lo harus kenal karakternya dia, kesukaannya dia, hobinya dia apa kan harus gitu ya. Betul. Sama juga dengan mencintai diri sendiri, lo harus tahu diri lo siapa. Lo dirimu siapa, lo sukanya apa, nggak sukanya apa, lo gimana gitu, lo yang tahu gitu. Nah, itu aku punya pengalaman menarik nih. Jadi sebenarnya kalau misal dari penelitian itu kan, quarter crisis life itu kan ada di sekitar umur 18 tahun ke atas gitu. Iya. Nah, sebenarnya kalau misal dari aku sendiri, aku pernah ngerasain krisis jati diri mungkin ya, bisa dibilang kita gitu. boleh bilang krisis jati diri lah. Krisis jati diri aku tuh mulai dari SMP waktu itu. Ya, matang banget ya. Ya, dari SMP itu aku udah mulai meragukan. Sebenarnya banyak meragukan hal yang paling utama sih dulu meragukan kepercayaan. Oke. Jadi dari situ balik kita seolah-olah terjun ke diri kita sendiri. Sebenarnya kamu ini dengan kepercayaan ini, kamu yakin atau enggak? Dari situ kita mengalami perjalanan spiritual soal kepercayaan itu. Aku ya terutama dari tahun 2014. Dari tahun 2009 sampai tahun 2014 itu benar-benar mencari nih sebenarnya kepercayaan yang aku yakin itu apa. Nah, itu kalau misal aku tilik balik ke belakang, itu sebenarnya itu salah satu pencarian krisisku tuh di mana gitu. Betul. Walaupun sampai tahun 2014 tuh akhirnya juga kayaknya ini yang paling cocok. Yang paling cocok. Nah, itu kemudian aku mulai mengenali ternyata aku tuh orangnya seperti ini. Dan dari situ lebih banyak lagi kan krisis ketika setelah kuliah nih. Kuliah itu kan pasti kan problemnya akan lebih panjang, akan lebih banyak. Dan pemikiranmu juga akan lebih benar, karena seolah-olah setelah lulus kuliah terus dunia terus kayak seolah menurutmu itu perfect. Jadi kita compare ke orang lain, terutama orang seumuran kita gitu. Betul. Kenapa dia udah mencapai titik A sedangkan aku belum? Iya, betul. Kenapa dia udah mencapai titik B sedangkan aku belum? Dan itu kan lebih kerasa ketika kita tuh bener-bener justru kayak mengamini itu semua gitu. Betul. Dia memang dia pantas buat ini, sedangkan aku mah enggak. Nah itu jadi kita kayak bener-bener down. Iya. Yang sampai akhirnya justru kita nggak bisa ngapa-ngapain. Dan itu pun kamu juga tidak memiliki hal positif, misalnya kalau misalnya dia bisa, kenapa gua enggak gitu. Exactly. Dan itu kamu nggak punya pemikiran ke sana. Betul. Karena seolah-olah itu udah mental block duluan. Udah mental blocking duluan kalau kayak gitu jadinya. Nah, dari situ kemudian dulu aku secara stress release-nya tuh nulis. Dari nulis itu baru semacam dapat sebenarnya yang aku pengen itu apa sih, yang aku inginkan di hidup ini itu apa sih gitu. Dan itu paling kerasa ketika nulis itu gara-gara ketika aku nulis seolah tuh aku ngomong pada aku sendiri. Jadi aku sebenarnya orang seperti apa, penginku apa, yang nggak aku suka apa, kenapa aku berbeda dengan yang lain. Dan itu benar-benar dari breakdown itu ketemu inilah aku gitu. Dan kamu benar-benar udah menemukannya. Sebenarnya kalau benar-benar udah menemukan atau belum, aku nggak tahu nih ya. Menurutku pencarian itu kan nggak ada berhentinya. Betul. Jadi kayak ya kita terus aja gerak terus gitu. Tapi ada titik insight-nya kamu dapat. Nah, dari ada titik di mana misal aku udah nggak suka sesuatu gitu. Ya udah emang aku nggak suka sesuatu, aku nggak mau melakukan itu. Iya. Karena menurutku itu akan negatif impact ke aku gitu. Betul. Dan dari situ aja kemudian langsung ada pemikiran bahwa aku nggak mau melakukan itu, terus aku akan melakukan apa gitu. Jadi ada pertanyaan lain yang itu bakal memacu. Oke, ada kegiatan lain yang harus aku lakukan. Betul. Ada sesuatu yang harus aku lakukan. Betul. Gitu. Nah, dari sesuatu itu kemudian kita bakal nilik, yang aku suka tuh bagian ini. Dari yang disukai itu akan muncul sesuatu lagi gitu. Apa yang akan kita lakukan gitu. Nah, dari situ ketika kita melakukan sesuatu yang kita suka, itu kan otomatis energi sebesar apapun tuh kamu curahkan gitu aja gitu. Dan lo nyaman dengan hal itu. Betul. Gitu. Dan itu yang paling penting sebenarnya. Betul. Lo itu nyaman gitu. Betul. Nah, dari situ ini juga dari self love itu akhirnya juga kita lebih menyadari kita tuh berharga. Oh iya, pasti. Apapun yang kita lakukan, karena kita sadari bahwa apa yang kita lakukan itu kita sukai dan itu
memikir memunculkan apa ya, kayak semacam kesenangan dan ya itu bahwa kamu tuh ada di sini, kamu tuh berharga gitu. Iya betul. Entah apapun kata orang lain gitu ya. Iya. Jadi kita mengabaikan itu semua. Jadi apa yang kamu suka, kamu lakukan, kamu munculkan energimu di situ. Kamu punya karya, entah apapun itu. Karya itu kan besar kecilnya tergantung kamu mengapresiasinya kayak apa. Benar. Cuma ketika kamu tuh udah ada karya untuk dirimu sendiri terutama, itu bahwa kamu udah menghargai diri kamu tuh ada gitu. Betul. Ada seutuhnya gitu. Bukan ada yang cuma ada gitu. Benar. Dan tidak perlu pendapat orang lain sebenarnya. Betul. Karena gini, kalau kita ibaratnya selalu mendengarkan pendapat orang lain dan kita selalu iyakan, kita akan lelah di situ. Betul. Karena bisa jadi pendapat orang itu kan berdasarkan pengalamannya masing-masing kan. Benar. Kita ambil kasus gini, misalnya si A itu punya pengalaman misalnya bla 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 dengan orang tua begini, dengan pacarnya begini, dengan kerjaannya begini gitu. Dengan background yang otomatis jelas berbeda dengan kita yang Beda, alami gitu ya. Iya, karena karakter pun juga pasti beda Pasti. gitu. Lo misalnya gini, lo minta pendapat dengan orang yang terlalu egois gitu. Terus lo minta pendapat misalnya masalah kerjaan, bro, gua ada masalah gini dengan bos. Udah gini aja, lo tembak aja langsung bos. Lo memang bisa? Iya. Belum tentu gitu loh. Jadi tergantung senyamannya kamu bagaimana gitu. Betul. Kalau misalnya gini, kalau misalnya kamu terlalu dengerin pendapat orang, termasuk motivator ya, termasuk motivator, sebenarnya juga boleh. Lo dengerin motivator tuh boleh. Cuma tidak semua hal yang positif yang datang dari dia itu harus kita lakuin. Ya, benar. Karena belum tentu pas dengan apa yang kita alami saat Betul. ini. Itu pasti ada kondisi gitu. Sebenarnya kesimpulannya sih bukan berarti pendapat orang lain itu nggak kita dengarkan juga enggak. ya. Kita tetap Cuman dengerin. kita tetap filter gitu. Benar. Mana yang paling proper dengan kita gitu. Mana yang suitable dengan kamu Betul. gitu. Karena ya balik lagi kondisimu itu kamu sendiri yang tahu gitu. Betul. Backgroundmu kamu sendiri yang tahu dan kesiapan mentalmu juga kamu sendiri yang tahu gitu. Ya. Jadi pada intinya sebenarnya adalah self love itu adalah satu adalah mengenali diri sendiri. Betul. Dan yang kedua adalah bagaimana kamu tune in atau ibaratnya beradaptasi dengan lingkungan. Karena ketika kamu memang tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan, itu berarti memang itu bukan lingkunganmu. Betul. Itu aja gitu. Karena kalau misalnya gini, ketika kamu menemukan lingkungannya, misalnya nih lo orang yang terlalu menyendiri, itu senang dengan kedamaian dengan sendirian gitu. Biasanya anak-anak gunung nih. Aku sendiri nih. Iya gitu. Aku banget. Biasanya anak gunung kan senangnya kan yang suasana nyaman, suasana tenang gitu ya. Gue peaceful gitu. Lo ketemu dengan anak yang senang rame-rame ke diskotik atau ke mall gitu, lo bakal nyaman nggak? Pasti enggak sih. Pasti enggak gitu loh. Nah, tapi apakah bukan berarti tidak bisa beradaptasi? Tapi Bisa. Cuman satu hal, ketika kamu memang bukan lingkungannya di situ nih, jangan lo paksa Iya, gitu loh. bener. Karena dengan kamu mencintai diri sendiri, tandanya kamu tahu sebenarnya lingkungan yang pas seperti kamu itu buat apa, seperti apa gitu loh. Betul. Jadinya tuh lo bisa mencari temen yang bener-bener pas dengan karakter kamu, walaupun tidak 100% pas gitu, tapi paling enggak lo masih bisa berbagi dengan dia. Iya. Lo masih bisa sharing cerita dan itu akan lebih nyambung daripada dengan orang yang karakternya berlainan gitu. Tapi bukan berarti yang karakternya berlainan kita musuhin, enggak. Enggak, itu udah beda. Ini udah beda konteks ya. Lo tetap temanan sama dia boleh gitu, tapi kamu memilih siapa yang lebih nyaman untuk kamu sharing atau cerita, ya itu terserah kamu gitu loh. Itulah akhirnya kenapa setiap orang tuh nanti punya circle-nya masing-masing. Oh iya. Artinya dia itu pasti punya kawan itu banyak. Teman itu pasti banyak. Cuman Tapi sahabat. iya betul. Ketika dia ngomong sahabat tuh pasti dia circle lah, kita ngomongnya circle. Kita punya circle ABC itu karena kita secara otomatis itu klik atas apa ya, kita kenyamanan, entah itu bercerita atau soal mungkin punya hobi yang sama. Bener. Atau punya insight-insight yang sama gitu. Nah dari situ kemudian muncullah si circle itu. Nah itu kan nanti bakal terfilter sendirinya gitu. Betul. Ketika kamu, tadi lo bilang umur 18 tahun gitu, ketika lo udah berpikir dewasa gitu, pasti lo akan berpikir temanmu itu akan berkurang. Itu pasti.